Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Putri. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 24172016. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya ringkas, yaitu tentang kecerdasan dan kebahagiaan dari perspektif neuroscience. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang telah saya ringkas. Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Hubungan antara kecerdasan emosional dan kebahagiaan, serta pentingnya pemahaman kebijakan publik untuk menciptakan perubahan positif di Indonesia. Kecerdasan yang sejati berasal dari kecerdasan emosional, bukan hanya dari kecerdasan rasional. Pentingnya mempelajari kebijakan publik untuk dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia di masa depan. Dr. Yu Hasan berbagi pengalaman hidupnya dan bagaimana ia menjadi seorang ahli bedah syaraf. Yu Hasan menjelaskan tentang latar belakangnya sebagai seorang yang lahir autisme dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hidupnya. Dr. Yu Hasan mendapatkan buku secara tidak sengaja sebetulnya. Waktu itu di pendidikan dokter bedah saraf di Australia tahun 1996 ada buku di Subway, judulnya Emotional Intelligence, ditulis oleh Daniel Goleman. Dalam hatinya, saya ini dokter bedah saraf, ada-ada saja. Itu dalam hati, kecerdasan kok emosional, ada-ada saja. Tapi Dr. Yu selalu tertarik dengan judul buku yang aneh. Dia membeli lalu memasukkannya ke backpack. Buku tersebut tidak tersentuh selama 3 hari. Sampai 3 hari kemudian, waktu dia jaga di UGD, bongkar-bongkar ada buku. Dia baca. Dan istilah terpicu dari mempelajari cara kerja otak manusia tentang perilakunya bukan bagaimana saya menyelamatkan orang kalau ada tumornya. Kalau ada stroke, bagaimana harus menyelamatkan dia? Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan studi yang waktu itu Dr. Yu tempuh sebagai dokter bedah syaraf. Ini berbicara tentang neuroscience. Pentingnya emosi dalam kehidupan manusia dan bagaimana emosi mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Dr. Yu Hasan menjelaskan bahwa sebagian besar tingkah kita dipengaruhi oleh emosi, bukan oleh rasionalitas. Yu Hasan memperkenalkan konsep neuroscience dan bagaimana hal ini berhubungan dengan perilaku manusia. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan kita, di mana 99% dari hidup kita dikendalikan oleh emosi. Kecerdasan emosional ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk membuat orang lain merasa nyaman dan bahagia. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Hubungan antara kecerdasan dan kebahagiaan dari perspektif neuroscience, serta pentingnya kemampuan kognitif dalam membedakan fakta dan fiksi. Pembicaraan tentang pengaruh variabel yang salah dalam proses berpikir manusia dan pentingnya memiliki kekebalan kognitif untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Diskusi mengenai revolusi kognitif pertama yang terjadi karena kemampuan berbicara yang memungkinkan manusia untuk bekerja sama meskipun ada perasaan negatif satu sama lain. Pentingnya fiksi dalam kehidupan manusia, termaksud peran fiksi dalam kepemimpinan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada kolaborasi. Penjelasan tentang batas sosial manusia dalam berkolaborasi dan bagaimana ukuran kelompok mempengaruhi interaksi antar individu. Pilihan dalam pendidikan dan gaya pengasuhan yang mempengaruhi kebahagiaan dalam masyarakat, serta pentingnya menghormati batasan pribadi antar individu. Pembelajaran awal anak mencakup kemampuan dasar seperti makan sendiri dan berpartisipasi di meja makan, yang merupakan bagian dari pendidikan sederhana namun penting. Kalau kita mau punya peradaban, kita harus menerima ada elit yang pemalas, harus. Kalau tidak mungkin. Kita mau balik ke pemburu pengumpul, kan
nggak mungkin. Kerjasama makin besar menghasilkan sesuatu yang spektakuler makin besar. Pilihan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya tertentu seperti Jepang atau Indonesia adalah keputusan yang memiliki konsekuensi dalam cara kita mendidik dan membesarkan anak. Kebahagiaan dalam masyarakat dipengaruhi oleh penghormatan terhadap privasi individu dan tidak mencampuri urusan pribadi orang lain yang merupakan nilai penting dalam budaya Jepang. Di Jepang, ada larangan ketat untuk mengganggu spiritual orang lain, menunjukkan pentingnya menghormati keyakinan dan batasan pribadi dalam interaksi sosial. Misalnya, di Jepang itu ketat tidak boleh mengganggu ritual atau spiritualitas orang lain. Ini harus didiskursuskan. Apa yang mau kita pilih? Yang nyambung dengan nilai kita, bukan yang statis sekarang, tapi ke depan yang visioner. Batas kemanusiaan dan perubahan sosial terjadi seiring waktu. Pembicara menekankan pentingnya menghindari penderitaan manusia meskipun ada perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan tentang batasan kemanusiaan muncul dengan refleksi terhadap kemajuan yang tidak dapat dicapai oleh generasi sebelumnya. Perubahan dalam cara berkomunikasi dan berbagai informasi di era digital, serta dampak terhadap nilai sosial kita. Perbandingan antara komunikasi masa lalu dan sekarang menunjukkan ekspektasi sosial telah berubah. Sekarang, dengan pengetahuan yang sudah makin maju di bidang kecerdasan artifisial, kita sudah mereduksi banyak penderitaan, misal penyakit Parkinson. Kalau kita pasang DBS, namanya Deep Brain Stimulation. Dia tidak perlu obat lagi. Dia sudah jalan seperti orang yang tidak Parkinson. Hubungan antara kecerdasan, kebahagiaan, dan bagaimana kita dapat mencapai kesejahteraan bersama melalui usaha kolektif. Pentingnya variabel yang mempengaruhi kebahagiaan dalam konteks komunitas dan individu. Menekankan bahwa setiap orang memiliki perjalanan usaha yang berbeda-beda untuk mencapai kesuksesan. Namun ada hal universal seperti olahraga yang dapat dilakukan semua orang. Indikator kesejahteraan dan kebahagiaan yang dapat diukur secara biologis dan ilmiah, serta pentingnya kebahagiaan untuk kehidupan yang lebih baik. Pilihan untuk menjadi bahagia dan variabel-variabel yang mendukung kebahagiaan dalam hidup. Pada saat kita punya kemauan, terus kemudian komunitas itu berkehendak lain, kita keseret. Sekarang karena kita lebih paham mengarahkan kemampuan populasi, mengarahkan kemauan komunitas, sehingga komunitas-komunitas tertentu itu melakukan variabel-variabel populasi atau komunitas atau individu sejak kecil, supaya sebagai komunitas mereka itu mengatur sesuai yang melawan entropi tadi. Nah, kalau kita melakukan variabel-variabel kebahagiaan terutama tadi itu, empati tadi, yang merupakan variabel utama dari kecerdasan emosi, bahwa dia itu terus kemudian dia menghasilkan community atau komunitas yang bahagia. Dia jadi lebih produktif, lebih gampang diajak bekerja sama, itu pada akhirnya meminimalkan kemungkinan jelek dari yang dia khawatirkan Mas Gita tadi. 1 dari 5 orang di dunia mengalami depresi dan 96,8% kasus bunuh diri terkait dengan depresi. Dengan meningkatnya kesadaran tentang depresi, semakin banyak orang yang memahami cara untuk membantu yang menderita. Orang yang depresi tidak membutuhkan nasihat, tetapi lebih ke pemahaman dan dukungan. Depresi dapat terjadi meskipun seseorang tidak kekurangan apapun dalam hidupnya, menunjukkan bahwa kondisi sosial tidak selalu mencerminkan kesehatan mental. Ini mungkin bisa dikaitkan atau dikolerasikan dengan bagaimana virtualisasi di platform digital. Ini mungkin juga membuahkan disonansi kognitif ataupun gap antara apa yang dilewati sehari-hari dengan apa yang diinginkan itu, yang bikin seseorang mungkin depresi. Yang pertama, depresi itu penyakit lama. Depresi dari dulu juga bermasalah. Hanya saja
Sekarang kabar baiknya adalah dengan semakin kita paham banyaknya orang depresi, semakin banyak orang yang paham bagaimana menangani orang depresi. Hanya saja kalau depresi itu, kalau kemudian bahwa konten-konten media sosial itu bisa memicu seorang depresi itu jatuh lebih depresi. Iya bisa, tapi semakin banyak orang lain tahu bagaimana cara memperlakukan orang depresi itu jauh lebih penting. Meskipun kalau di Indonesia ini semua orang jadi ahli semua. Satu orang ahli psikologi dan ahli virus. Di Indonesia penduduknya 278 juta. Yang ahli virus ada 260 juta. Hubungan antara neuroscience dan perilaku politik serta tantangan-tantangan dalam membentuk moralitas politik di masyarakat. Neuroscience saat ini berkembang pesat, tetapi seringkali tidak digunakan untuk meningkatkan kebijaksanaan politik masyarakat. Di negara-negara demokrasi seperti Amerika, neuroscience telah berkontribusi pada kekacauan dan perilaku politik, dan ada usaha untuk mengembalikan posisi politik yang stabil. Contoh di Indonesia menunjukkan bahwa untuk membangun moralitas politik yang baik, masyarakat perlu dilatih dan dibiasakan sejak dini. Otak manusia dirancang untuk memahami kompleksitas modern, sehingga penting untuk melatih diri agar bisa membantu norma-norma sosial. Hanya saja tadi, yang seperti Mas Gita katakan di awal, bahwa kita sekarang itu bukan kesulitan membedakan fakta atau fiksi. Karena otak kita tidak dirancang untuk itu. Otak kita tidak dirancang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Otak kita hanya dirancang untuk bagaimana kita bisa hidup lebih lama. Hanya saja pengetahuan ilmiah yang berkembang cepat ini. Orang yang tahu ilmu dengan yang enggak tahu ilmu, itu gapnya jauh. Jadi bukan kita kesulitan membedakan fiksi atau tidak. Secara otak kita sama, hanya saja untuk memperkecil kerugian dari ini, kita kerjasama. Kerjasama itu membuat kalian tidak usah berkompetensi sejak kecil. Jadi hasrat kompetensi itu ditekan justru tidak lagi. Masa kamu kalah sama itu? Itu yang dilakukan di komunitas-komunitas yang bahagia. Sehingga sulit manusia untuk mengatakan dirinya cuman ada bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Bahkan tidak ada yang namanya free will. Itu enggak ada. Ini semua reaksi kimia dan elektrifikasi. Hanya saja kompleksitas otak kita itu merespons sesuatu, merespons keadaan lain dengan kecenderungan tertentu. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.